Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu tabi'in. Kemudian dilanjutkan lebih mendalam oleh Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Al-Ghazali itu hidupnya sekitar abad ke-8 Hijriyah. Di dalam Ihya Ulumuddin. Dan itu semuanya, khauf dan roja itu ada dalil-dalil qat'i di dalam Al-Quran. Karena metode Al-Quran di dalam menyampaikan dakwahnya itu adalah dengan tabsyir dan tandir atau basyiron wa nadhira. Basyiron itu berita gembira, sedangkan nadhir itu berita peringatan. Basyir itu menanamkan roja, sedangkan nadhir menanamkan khauf. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari pun tidak pernah lepas antara khauf dan roja, antara cemas dan harap. Cemas itu khawatir akan siksa Allah, dan roja itu akan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ bedanya antara ajaran al-Islam dengan salah satu agama lain. Ada, saya tidak menyebut agamanya, ada agama itu hanya menanamkan roja, harap. Allah itu hanya disebut maha kasih, maha penyayang. Sehingga penampilannya orang-orang seperti ini kalau mau menghadap Allah itu harus dengan dandanan atau pakaian indah, pakaian bagus. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penuh kasih sayang. Maka agama itu mengajarkan bahwa apapun dosa sebesar apapun, bagaimana dosanya, itu akan diampuni oleh Allah asal terus terang kepada pemimpin agamanya. Itu ada ampunan, ya, karena Allah itu maha kasih dan penyayang. Dan ada juga agama yang mengajarkan khauf, merasa takut. Maka para kiai, para ustadznya itu, bukan ustadz ya, para pemimpin agamanya itu pakaiannya sederhana, senal-senul. Jadi kalau menghadap kepada Allah itu dengan penampilan yang sederhana. Jadi para pemimpin agamanya itu pasti bahkan diajarkan dalam satu agama itu si ustadznya atau si kiainya itu minta-minta. Ya, karena prihatin. Itu adalah sumbangan dari umat. Al-Islam itu dua-duanya, khauf dan roja. Khauf merasa takut, merasa cemas akan siksa Allah, roja akan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang memberitakan gembira atau yang menanamkan roja atau harap, umpamanya innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Maka dengan ayat ini kita merasa harap, asalkan kita beriman, berhijrah, berjihad, pasti mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doamu. Itu kan roja, bakal ampunan dari Allah. Kemudian innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu maha penerima tobat dan maha penyayang. Itu menanamkan roja. Kalau yang menanamkan khauf, pemanya innallaha azizun dzuntiqam, Allah maha perkasa dan memberikan akibat, memberikan siksa kepada orang-orang yang tidak bertobat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga di dalam hadis dikatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, ma fi qalbihi min darrah min kibrin. Orang itu tidak akan masuk surga kalau ada kesombongan, keangkuhan, walaupun sebesar darah. Jadi itu kan takut itu. Jadi sekecil apapun sombong itu akan
halangi kita masuk surga. Tapi ada yang rojaknya, la yadkhulunal jannah, manusia itu tidak akan la yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka. Ma fil qalbihi darrah min iman, walaupun ada iman sebesar darrah. Darrah itu adalah barang terkecil. Jadi satu segi ayat itu atau hadis itu mengatakan tidak akan masuk surga, walaupun kiber atau sombongnya sebesar darah, tapi dari segi lain tidak akan masuk neraka walaupun imannya sebesar darah. Ada lagi hadis yang menanamkan khauf dan roja. Kata sahabat Rasulullah SAW, seorang bertanya, ya Rasulullah, ada fulanah, ada perempuan yang populer, tudgaru, itu sangat populer karena kasurat sholatuhu, banyak sholatnya, banyak sodakohnya, banyak saumnya, tetapi sayang dia pikanyerian omongannya, menyakiti ucapan-ucapannya. Rasul bersabda, finnar, takut itu. Jadi menanamkan khauf itu. Jadi gara-gara ucapan jelek masuk neraka. Tapi ada pertanyaan lagi sahabat, ya Rasulullah, fulana, seorang perempuan itu sholatnya cuma yang fardu, saum juga yang fardu, sodakohnya juga yang fardu, tapi ucapan-ucapannya enakeun, enak didengar, bagus di hadapan sesama teman. Rasul bersabda, hiya fil jannah, orang itu ahli surga. Jadi hadirin rahimakumullah, khauf dan roja ini ditanamkan di dalam al-Islam, memang termasuk bab akhlak oleh Imam Al-Ghazali tadi. Maka di dalam menghadapi siksaan Allah jangan terlalu khauf, dan menghadapi surga jangan terlalu harap. Jadi harus seimbang antara khauf dan harap itu, antara khauf dan roja itu harus seimbang. Ketika kita menjalankan dosa, mau berbuat dosa, kita harus khauf, takut, karena dosa apapun akan disiksa. Ketika mau melaksanakan ibadah, melaksanakan taqarrub kepada Allah, kita harus roja, karena apapun nilainya, sekecil apapun akan mendapat pahala. Dan dikunci di dalam surat At-Tin, surat Al-Jaljalah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal sekecil apapun yang baik, dia akan melihat akibatnya. Dan barang siapa yang mengamalkan sesuatu hal sekecil apapun jeleknya, dia akan melihat akibatnya. Jadi amal baik maupun amal buruk, sekecil apapun bentuknya, akan dilihat akibatnya. Bagaimana akibatnya? Maka di akhirat. Tapi harus ingat, Allah Subhanahu wa taala itu menanamkan wa kataba alaihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menuliskan, mewajibkan pada dirinya ala nafsihi rahmah, rahmat, kasih sayang. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu kasih sayangnya lebih besar daripada siksaan. Maka keseimbangan itu penuh harap, lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai buruk sangka. Demikianlah secara singkat antara khauf dan roja. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.